Jumpa lagi di Smart Vistiono. Kita akan melanjutkan dari video sebelumnya. Sebelumnya kita ingat bagaimana mata dan kepala melihat ke depan terhadap terjadinya disrupsi yang luar biasa dan perubahan yang berkelanjutan. Di kali ini tentunya apa yang sudah Anda lihat kudu terjadi, kudu direalisasikan. Gimana caranya? Satu, kalau kita mau melaksanakan apa yang sudah di-set di dalam satu roadmap, satu strategi, satu apa yang diisi kepala kita lakukan, tentunya kita harus mengeksekusi dengan cara yang tepat, terlaksana dengan baik, dan mungkin sesuai dengan apa yang dibuat. Jadi saya mau mulai, pada waktu kita mau menjalankan sesuatu, kita harus punya tangan yang kuat untuk menjalankan, diawali dengan satu yang namanya disiplin. Kalau kita tidak disiplin, semua plan bisa berantakan, karena plan ini ada timingnya, ada caranya, ada prosesnya. Nggak bisa jalan tidak teratur, tidak disiplin, semuanya akan berantakan. Yang kedua, kita nggak bisa jalan sendirian, tangan aja ada dua. Tangan dua aja belum tuh bisa ngerjain semua apa yang kita mau. Even hal-hal yang setiap hari kita lakukan dalam kehidupan kita, nggak bisa. Kita butuh tangan lain, kita butuh orang lain untuk bersama-sama, hand in hand, mengeksekusi apa yang sudah kita rencanakan. Makanya kita perlu mengajak tim kita, mengajak para leader kita, dan memberikan kepercayaan pada mereka, yuk kita jalankan. Dan pasti seperti di strategi awal, kita sudah mulai bikin roadmap, dan kita akan mulai lakukan tahap-tahap yang penting. Mungkin dalam situasi disrupsi seperti sekarang, situasi apalagi ada pandemi yang tak ada kepastiannya, cara-cara itu kita kudu mulai memilih mana yang realistis kita kerjakan. Disitulah kita kudu mulai start, apa sih yang realistis kita kerjakan. Makanya tim ini harus benar-benar bisa bekerja sama, berteamwork dengan baik, dan berkolaborasi dengan baik. Nggak bisa masing-masing. Dan yang ketiga, selain tadi udah disiplin, kita bisa bekerja sama, bersama-sama, kolaborasi dengan baik. Yang ketiga adalah kita cepat dan siap terhadap perubahan. Kita kudu inovatif. Karena jalan yang dulu kita pernah lakukan, nggak cocok lagi sekarang. Sekarang kita harus pakai cara yang baru. Kita harus inovasi, kita harus inovatif. Dan tentunya digital disruption itu membuat semua orang yang tadinya tidak biasa, tidak ngerti, jadi harus biasa, harus ngerti. Ya, bahkan Anda mungkin ingat, kalau dulu-dulu artificial intelligence cuma dongeng. Sekarang menjadi hal yang sangat-sangat penting. Bagaimana algoritma yang mungkin Anda bisa lihat di board di belakang saya, kalau Anda bisa lihat. Saya nulis algoritma cukup besar. Algoritma itu akan merubah cara kita bekerja, karena kita saat ini harus bekerja tidak secara manual, tapi dengan secara digital. Makanya para tim kita, para leaders di tim kita harus berpikir yang sama juga untuk terjadinya tereksekusi itu tadi plan tadi. Nah, tentunya ditambah dengan disrupsi seperti sekarang, dengan pandemi sekarang, seorang leaders harus mulai ngajak kedua tangannya bekerja dengan cara yang berbeda. Hari ini kita harus bekerja tadi fokus pada hal yang berimpact terhadap apa yang mau kita capai. Tidak bisa semuanya, tidak bisa seperti dulu. Situasi berubah sama sekali. Ketidakpastian sangat tinggi. Cara bekerja akan berubah. Bagaimana kita bisa juga mengajak orang-orang ini cepat bergerak dan cepat juga mengantisipasi perubahan atau hambatan di tengah jalan. Itu akan sangat sering terjadi. Bahkan banyak juga mungkin tim kita yang gampang cute. Kenapa? Banyak kagetnya, karena ketemu banyak masalah, ketemu banyak perubahan, sudah direncanakan, tiba-tiba ada lagi hambatan lain. Tentunya kita harus mengencourage mereka, membesarkan hati mereka, bahwa inilah perubahan yang akan kita hadapi. Dan kita nggak usah takut. Kenapa? Karena kita juga sudah mempersiapkan tadi plan, karena seorang leader sudah membantu si timnya untuk melihat ke depan, mengenvision timnya. Nah, sekarang pada waktu mengeksekusi juga mengempower mereka, mengencourage mereka untuk melakukan. Nah, itu yang mungkin menurut saya akan membuat tim lebih percaya diri dan lebih mau kolaborasi, karena dia punya rasa percaya diri yang lebih baik. Yang ketiga adalah tentunya
kita harus juga siap, karena cara kerja kita nggak seperti dulu. Dulu mungkin kalau Anda work from home itu aneh. Hari ini biasa aja, bahkan terpaksa harus, karena nggak bisa bekerja bersama-sama di kantor secara seperti biasanya. Akibatnya semua orang kudu mulai siap dengan perubahan-perubahan tadi, tapi ingat, kalau tim kita adalah leaders, apalagi di bawah leaders masih ada tim lain, kita harus membuat mereka bisa produktif. Dengan apa? Berilah mereka kepercayaan, berikan mereka fleksibilitas, berikan mereka juga punya kesempatan untuk menata cara kerjanya. Karena mungkin nggak banyak orang punya pengalaman bisa balance, bekerja work from office, work from home sama baiknya. Nah, itulah yang kita bantu, bagaimana mereka bisa bekerja secara produktif dengan kita memberikan kesempatan mereka menata, membantu mereka menata. Karena ingat, pada waktu orang bekerja di rumah dan di kantor beda. Pada seorang bekerja di rumah mungkin ada sedikit disrupsi, gangguan, mungkin anak, mungkin anggota keluarga yang lain yang mengganggu cara seorang tim kita bekerja seefektif mungkin di kantor. Nah, hal itulah yang menurut saya kita sebut tuh hybrid mode. Bagaimana seorang bisa kerja secara hybrid, secara work from home, work from office, sama produktifnya. Nah, itulah yang harus mungkin kita bantu mereka dengan meningkatkan skill digital, karena nggak semua orang siap. Dulu nggak ada orang berpikir bahwa yang namanya video conference bisa segampang sehari dari pagi sampai sore, semudah itu. Hari ini ada beberapa aplikasi-aplikasi yang membuat itu jadi mudah sekali, ya. Nah itu, tapi nggak semua orang siap, karena nggak semua orang punya pengalaman. Makanya kita harus membantu mereka beradaptasi menuju perubahan tadi. Nah, setelah perubahan itu terjadi, tentunya kita juga kudu nyiapkan talents. Ya, kita nggak bisa kerja dengan tim kita yang ada sekarang. Tim ini akan berganti terus, karena mungkin ada yang nanti pensiun, ada yang nanti mungkin juga resign. Kita kudu nyiapin talent yang lebih siap lagi. Itulah yang menurut saya esensi dari satu pekerjaan, bagaimana apa yang tadi sudah dibuat dalam satu roadmap, apa yang dibuat satu plan, bisa tercapai dan tereksekusi dengan baik. Itulah hal kedua yang menurut saya penting kita eksekusikan, penting kita lakukan, dan tentunya masih ada video berikutnya lagi yang menjadi satu kesatuan dengan video yang pertama yang saya bicara tentang kepala, yang ini saya bicara tentang tangan. Tunggu video berikutnya, dan stay smart, stay healthy dengan Smart with Tiono. Ketemu lagi di video berikutnya.